Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri, 2081 10070. Saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Zikir terhadap Peningkatan Kebermaknaan Hidup pada Mahasiswa. Latar belakang perubahan dunia sekitar, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap terjadi perubahan lingkungan, manusia harus mengambil keputusan instinktif pribadi sebagai konsekuensi interaksi manusia dengan dunia sekitarnya. Sumanto 2006. Globalisasi dan modernisasi ternyata tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berdampak negatif yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Rumusan masalah 1. Bagaimana gambaran pelatihan zikir pada mahasiswa? 2. Bagaimana zikir meningkatkan kebermaknaan hidup pada mahasiswa? 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebermaknaan hidup? Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan zikir terhadap peningkatan kebermaknaan hidup pada mahasiswa. Manfaat penelitian. Dari penelitian ini terdapat dua manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pelatihan zikir terhadap peningkatan kebermaknaan hidup pada mahasiswa. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca dalam sumbangan pemikiran tentang pengaruh pelatihan zikir terhadap peningkatan kebermaknaan hidup pada mahasiswa. Kajian teori. Zikir ialah sebuah bentuk ketaatan yang diniatkan karena Allah dengan membaca asma Allah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hawa. An-Niyatun 2004. Zikir ialah doa amaliyah atau praktis, dan setiap doa adalah zikir kepada Allah, karena di dalamnya terdapat penggunaan, pengenalan, dan pengaduan serta permohonan kepada Allah, senada dengan pendapat di atas. Ilham 2005 menambahkan zikir artinya mengingat. Dengan demikian, zikirullah berarti mengingat dan menyebut asma Allah. Ingat ialah gerakan hati, sedangkan sebutan ialah gerakan lisan. Jadi zikir yang terbaik ialah perpaduan antara zikir hati dan lisan, menyebutnya dengan kalimat tauhid, tahmid, tahlis, takbir, tasmiyah, qiraatul Quran, dan doa masyhur dari Rasulullah. Zikir yang dilakukan dengan khusyuk akan diberikan sifat al-furqan, yang artinya dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Kebermaknaan hidup adalah sesuatu yang dipandang penting, benar, dan didambakan, memberikan nilai khusus serta dapat dijadikan tujuan hidup seseorang. Apabila berhasil ditemukan dan dipenuhi, maka kehidupan akan menjadi berarti dan menimbulkan perasaan bahagia. Makna hidup tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hidup, yakni hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi. Yalom dalam Sumanto 2006. Rumbock dan Maholik Koswara 1992 mengungkapkan bahwa kebermaknaan hidup adalah seberapa tinggi individu mengalami hidupnya bermakna. Faktor-faktor kebermaknaan hidup. Faktor yang mempengaruhi tingkat kebermaknaan hidup seseorang yaitu 1. Kualitas insani, yaitu semua kemampuan, sikap, sifat, dan kondisi yang semata-mata terpatri dan terpadu dalam eksistensi manusia, meliputi inteligensi, kesadaran diri, kreativitas, kebebasan, dan tanggung jawab. Kualitas yang dimiliki insan atau individu ini akan mempengaruhi kebermaknaan hidupnya. 2. Encounter, yaitu hubungan mendalam antara seseorang pribadi dan pribadi lain.
Hubungan tersebut ditandai dengan penghayatan, keakraban, serta sikap dan kesediaan untuk saling menghargai, memahami, dan menerima satu sama lain. 3. Ibadah, yaitu suatu bentuk kepatuhan manusia kepada Tuhannya yang direalisasikan dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta berbuat baik kepada sesama ataupun makhluk Tuhan lainnya. 4. Nilai-nilai, yaitu suatu keyakinan yang digunakan sebagai pedoman oleh seseorang dalam melakukan tindakan ataupun dalam menentukan berbagai pilihan dalam hidup. Metode penelitian. Subjek penelitian adalah mahasiswa di Asrama B Yogyakarta yang memiliki skor kebermanan hidup rendah dan sedang. Seleksi subjek dilakukan dengan memberikan skala kebermanan hidup yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya kepada 50 subjek. Desain penelitian ini menggunakan desain eksperimen, randomizer pretest post-test, control group design yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebagai pembanding. Kelompok eksperimen akan mendapatkan pelatihan zikir. Populasi dan sampel. Subjek dalam penelitian sebanyak 12 orang mahasiswa remaja akhir. Subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 6 orang subjek sebagai kelompok eksperimen dan 6 orang subjek sebagai kelompok kontrol. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah ada perbedaan kebermaknaan hidup antara subjek yang mendapatkan pelatihan zikir dan subjek yang tidak mendapatkan pelatihan zikir. Subjek yang mendapatkan pelatihan zikir akan mengalami peningkatan kebermaknaan hidup lebih tinggi daripada subjek yang tidak mendapatkan pelatihan zikir. Teknik analisis data. Observasi selama pelatihan menunjukkan bahwa subjek adalah peserta yang mengikuti pelatihan zikir dengan antusias. Subjek memiliki interaksi yang baik dengan peserta lain dan mampu mengungkapkan perasaannya saat di forum hingga menangis ketika sharing saat problematika hidup. Wawancara yang dilakukan kepada subjek setelah mengikuti zikir, subjek mengungkapkan bahwa subjek merasa lebih tenang, damai, serta merasakan adanya perubahan wawasan terlebih tentang keagamaan sehingga semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan ibadah sholat maghrib, subjek melakukan zikir. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.